Hola, welcome to my channel. Buat yang nanya kapan podcast akan ada lagi, secepatnya, karena kita lagi ada renovasi kecil-kecilan, jadi belum bisa mengundang narasumber. Anyway, minggu lalu gue ngebahas tentang oiling pada batu-batu lain selain emerald yang mulai marak ditemukan. By the way, kalian nggak usah takut sama oil-oil tersebut ya, karena pada dasarnya treatment oil itu adalah treatment yang lumrah atau common. Ini bukan treatment seperti pewarnaan atau coating. Jadi, need no worry selama kalau treatment oil ini cukup signifikan, wajarnya diklasifikasikan. Oke? Anyway, balik lagi ke topik tentang oil ini. Karena emerald adalah batu permata yang menurut gua yang sehari-hari berada di lab itu banyak banget beredar. Kayaknya mungkin salah satu batu yang paling banyak masuk ke lab saat ini, dan gue yakin bukan hanya di GRI tapi di seluruh gemstone di Indonesia. Yang menandakan bahwa market emerald, khususnya commercial quality, ini lagi cukup booming atau marak. Karena itu, gue jadi tertarik pengen ngebahas sama kalian. Karena gue lihat masih banyak kesalahpahaman yang gue dengar atau gue lihat sendiri di market. Utamanya tentang oiling pada emerald. Banyak yang bilang, begini nih cara ngecek oil yang benar. Begini caranya, begitu caranya. Yang sebagian ada yang benar, tapi sebagian juga ada yang keliru. Karena itu gue mau ngasih tahu kalian, gimana sih khususnya kami di laboratorium itu, pertama, mengindikasikan oiling pada emerald, mengidentifikasi, dan yang terakhir adalah menentukan seberapa banyak oil yang ada pada emerald tersebut. Stay tune, langsung aja kita bahas. So, sebelum gue masuk ke pembahasan tentang bagaimana langkah-langkah kita mengecek oil pada emerald, kalian mesti tahu dulu bahwa 99% emerald itu telah melalui proses oil. Ini treatment yang sangat amat lumrah dilakukan pada emerald. Bahkan, emerald itu bukan hanya di oil ketika sudah jadi cutting, tapi di Colombia itu dari rough-roughnya mereka biasa sudah masukkan di oil dulu. Itu penting. Jadi bukan berarti kalau kalian beli emerald dari rough, kalian bisa anggap ini sebagai emerald non oil. Berikutnya, oil pada emerald ini juga ditentukan banyak atau sedikitnya feather atau crack pada emerald. Semakin banyak feather atau crack pada emerald, maka otomatis kadar oil atau kandungan oil yang ada pada emerald tersebut akan banyak. Jadi ini satu apa disebutnya, kesinambungan. Pernah nggak ada kejadian di mana emerald banyak crack tapi oilnya sedikit? Pernah, tapi sangat amat jarang. Rata-rata ketika emerald cracknya banyak, oilnya juga akan banyak. Kenapa? Karena tadi gue bilang, saat masih draft aja bahkan mereka udah mulai proses oiling tersebut. Jadi bukan dipilih-pilih dulu, ini ada crack, ini nggak ada, lalu baru oil. Enggak, mereka rata-rata langsung oil semua. So, langsung kita masuk ke topik utama dari video ini. Langkah pertama ketika mau ngecek kandungan oil pada emerald adalah dengan menggunakan mikroskop. Kenapa? Di mikroskop kita bisa pelajari dari mulai crack, lalu dalam crack tersebut ada apa, bagaimana ciri-ciri oil, baik itu natural oil yang menggunakan pada emerald, cedarwood oil for example, atau mungkin opticon atau resin. Itu dari mikroskop. Yang kedua adalah menggunakan photoluminescence spectrum atau dengan EXA. Setelah dari mikroskop, kita mau mengkonfirmasi lagi kan, misalnya di mikroskop kita lihat menurut kita ini kandungannya moderate di mikroskop. Kita cek dengan photoluminescence spectra, yaitu kita lihat karena ketika emerald ditembak dengan photoluminescence ini, resin atau minyak yang terdapat atau oil yang terdapat pada emerald akan menyala. Ya bukan menyala abangku ya, menyala dia, warnanya glowing biru atau putih ya, seperti itu. Dari sini kita jadi punya indikator lagi yang bisa membackup penemuan kita pada mikroskop. Apakah emeraldnya ini nggak ada oil, artinya insignifikan, sangat amat sedikit, minor, atau bahkan moderate. Ya kan? Nah, yang ketiga tentu penggunaan alat advance yang sangat amat penting untuk pengecekan oil, yaitu FTIR. Di FTIR bahkan ketika kita cek, kita masukkan, itu langsung akan muncul indikasinya. Oilnya apa aja yang ada pada emerald dan berapa banyak oil yang ada pada emerald. Dia otomatis ngasih tahu. Tetapi untuk ngecek emerald pada FTIR ini, kita perlu cek di beberapa angle. Karena kan dia ditembak, misalnya surface batu ditaruh, ya dia fokus nembak dari situ kan, infrarednya. Khawatirnya ada bagian lain nggak kena. Jadi kita perlu ambil minimal 4 pengecekan, 4 sisi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Baru setelah hasil FTIR keluar, kita mengkombinasikan penemuan tersebut untuk menentukan pada akhirnya oiling pada emerald ini masuk kategori yang mana, sedikit, sedang, atau bahkan banyak. Buat teman-teman, ada sedikit tips ya.
Kalau kalian ingin beli emerald lalu khawatir gitu kan, ibaratnya penjualnya bilang ini insignifikan atau minor, kalian khawatir ini jangan-jangan moderate. Kalian bisa lakukan langkah simpel ini ya, beli senter UV. Biasa senter ada yang lampu putih, lampu kuning, dan ada UV-nya, UV light. Di UV kalian gelapkan ruangan, ambil yang tidak banyak pencahayaan, lalu senter emeraldnya. Kalau emeraldnya nyala putih-putih, bercak-bercak, itu tandanya ada oil. Ya, tinggal kalian kira-kira sendiri, menurut kalian dari tembakan itu banyak gak sih putih-putih yang ada? Ya tentu tips sederhana ini memerlukan juga latihan supaya kalian paham apa yang dimaksud. Karena gue pernah ngetes sama kawan gue gitu kan, gue kasih tips ini, gue tunjukin, dia bahkan masih bingung ketika gue contohin. Jadi kalian mesti betul-betul pelajari ini. Artinya ini bukan trik yang bisa dengan gitu aja kalian tembak, kalian paham. Jadi perlu pelajari. Ini kan ada footage juga, kalian bisa lihat di sini. Yang terakhir, yang ingin sedikit banyak gue luruskan. Gue pernah ketemu case dimana orang bilang gini, menentukan oil pada emerald itu murni hanya dari cracknya. Jadi meskipun cracknya banyak, oilnya nggak ada, itu pasti akan dikasih moderate. Ini perlu gue luruskan kenapa? Bisa benar, bisa tidak, tergantung kebijakan dari laboratorium masing-masing. Seperti di GRS, kalau case seperti ini, kalau di GRS nih bicaranya ya, ada crack banyak, tapi oilnya dikit, dia akan memberikan minor, tapi dengan keterangan, clarity bisa improve kalau di oil lagi. Ya, artinya apa? Kalau di oil lagi bisa jadi ini jadi moderate. Makanya kalian jangan kaget kalau ada case di mana emerald ini masuk di lab yang tadinya minor malah jadi moderate. Kenapa? Karena itu pasti udah di oiling lagi. Itu sangat amat mungkin terjadi. Terakhir, yang juga wajib diluruskan adalah gue sering dapat omongan, ini emerald ini udah tahunan, jadi oilnya udah nguap. Enggak, oil pada emerald tidak akan menguap. Mereka hanya mengering. Ketika oil pada emerald mengering, clarity pada emerald juga akan menurun. Tetapi oilnya tidak menguap, oilnya akan tetap ada. Jadi ketika diidentifikasi baik dengan mikroskop atau dengan lain-lain, oil ini stay di sana dan tetap terdeteksi sama seperti sebelumnya. Jadi itulah mengapa emerald itu gemar di re-oiling bahkan. Karena clarity bisa kembali jernih lagi. Ya, ini gue juga ada video-videonya, emerald before and after oiling. Itulah serba-serbi tentang oiling pada emerald. Semoga video ini sudah mengcover berbagai macam aspek. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.